Fenomena skena salafi yang mulai booming di Jaksel. Kalau yang kalian tahu tentang Jaksel adalah obrolan Gen Z dan milenialnya yang suka campur-campur bahasa Inggris, atau culture tongkrongannya yang kadang manusia di planet Bekasi bela-belain dateng, entah buat ngopi atau party di Sudirman, Blok M, Senopati, atau Kemang. Mungkin kalian yang muslim juga harus tahu nih istilah skena salafi. Ya, meskipun bukan jadi suatu perkumpulan bahkan organisasi yang resmi, ombak hijrah dan budaya kajian di Jakarta tuh punya nuansa sendiri guys dibanding daerah-daerah lain. Sebenarnya dari saya kecil, yaitu tahun-tahun 2005-an, kajian Radio Roja tuh sering banget diputer sama bokap. Sampai sekarang inget banget tuh intronya, Radio Roja lidzakirina wadzakirat. Buku-buku Ustadz Yazid rahimahullah dan Ustadz Abdul Hakim hafizahullah itu juga banyak banget di rak bukunya bokap. Cuma memang dulu packagingnya menurut saya tuh masih terkesan kaku, kolot, dan kurang cocok buat anak muda. Cuma makin kesini banyak banget media-media, entah itu di YouTube atau Instagram yang berbasis salaf, itu udah mulai modern dan cocok buat anak muda. Dan pengemasannya juga kekinian dan tetap syar'i gitu loh. Ya saya tahu ada sebagian kalian yang nggak setuju dengan ajaran ini, tapi realitanya ekspansi dakwah mereka tuh masif banget. Dan maklum kalau banyak orang yang ikut, karena ikhtiarnya luar biasa nih. Meskipun ya ada aja ya oknum-oknum yang baru ngaji 1-2 kali terus mengasingkan diri dari keluarganya, atau dia bikin YouTube menjelek-jelekan paham yang gak sejalan dengan dia dengan akhlak yang buruk gitu kan. Tapi overall, asatidz salafi sendiri tuh selalu ngajarin untuk berakhlak mulia, berakhlak yang baik kepada siapapun, seperti Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Nuzul Zikri hafizahumullah. Yang mereka ajarin itu akhlak para generasi salafus sholih, gimana mereka bersabar terhadap ujian, gimana mereka berbakti kepada orang tua, semangat menuntut ilmu. Masya Allah tabarakallah lah. Dan gelombang salafi ini setelah berkembang di Jaksel, dia tuh jadi kayak sebuah aliran culture baru di Jaksel gitu loh, yang disinyalir awal trendingnya tuh dari Masjid Nurul Iman Blok M. Lagi-lagi diawali dari masjid ya, karena ini asas umat Islam yang banyak diisi oleh asatidz salaf seperti Ustadz Nuzul Zikri, Ustadz Khalid Basalamah, dan lain-lain. Apalagi muncul podcast Kasih Solusi yang jadi jembatan tuh antara komunitas pebisnis muslim dan komunitas cindo-cindo di Jakarta, yang hostnya itu skena salafi banget gitu. Anak-anak skena salafi ini biasanya ya, kalau yang Gen Z, gue gak tahu kalau yang milenial karena gue Gen Z. Kalau kalian lihat di Instagram atau TikToknya, itu biasanya postingannya diiringi nasyid-nasyid tanpa musik gitu deh. Karena officially mereka mengharamkan pemakaian alat musik kayak nasyid-nasyidnya Muhammad Muqid, Misyari Rashid, Ahmad Bukhatir, Abdullah As-Sinani, dan lain-lain. Akun-akun IG yang akhwat juga jarang banget nampakin foto. Kalaupun ditampakin biasanya di blur. Pokoknya mereka nih, ikhwan maupun akhwatnya suka story-story di tempat kece, estetik, namun tetap syar'i guys. Outfitnya juga outfit kekinian. Yang ikhwan gamis slim fit dengan sneakers kece. Yang akhwat, khimar dan gamisnya memang kelihatan simple, tapi kalau kita tahu harganya, itu bisa jutaan sih. Terus ada suatu pemandangan yang kontras banget ketika kalian ke Blok M untuk kajian di Masjid Nurul Iman itu. Di area Blok M Square itu kalian bisa lihat banyak anak-anak muda yang outfitnya gaul-gaul, terus yang ceweknya kadang pakai you can see, dan banyak juga yang muka-muka cindo gitu. Tapi di tempat yang sama banyak akhwat-akhwat bercadar, ikhwan-ikhwan pakai gamis dan celana di atas mata kaki. Ini sih the real diversity guys. Ya sebenarnya gelombang hijrah ini saya akui bukan dari salafi aja ya. Ada dari teman-teman lain yang mungkin afiliasinya seperti ke Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Wahda Islamiyah, ya dengan segala hormat.